Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Di kesempatan pagi hari ini, kita masih dipertemukan oleh Allah SWT dan mudah-mudahan kita semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Dan pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi hari ini kami hadir untuk Anda dalam spesial program. Dan untuk kali ini nanti tentu Anda juga dapat bergabung di line telepon 02716793000 atau di SMS dan BA 08112553000. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, untuk spesial program kali ini kita akan berbicara dengan narasumber kami yang sudah siap di studio. Ini berkaitan dengan Pornas Majelis Tafsir Al-Quran atau Pekan Olahraga Nasional Majelis Tafsir Al-Quran. Tentu ini dalam serangkaian untuk mensukseskan Silatnas, Silaturahim Nasional Majelis Tafsir Al-Quran yang keempat. Nah, kali ini sudah hadir di studio dua narasumber. Yang pertama ada beliau Bapak Dr. Andes Agus Mulyadi, MPD CHCHT. Beliau adalah Ketua Pornas Silatnas 4 ini ya. Kemudian yang kedua ada Mas Susilo, beliau adalah Humas Pornas Silatnas 4. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kabar baik dan sehat, J? Bapak-bapak berdua. Alhamdulillah. Kali ini kita membahas tentang Pornas ya, Pornas Majelis Tafsir Al-Quran. Mungkin dulu sudah pernah tampil juga ya, tapi secara umum. Nah, kali ini sudah hampir mendekati ini Bapak-bapak ya. Sudah hampir mendekati, kira-kira tanggal berapa ya untuk pelaksanaan? 26 ya untuk opening seremoninya bulan ini. Bulan ini. Ya. Wah, ini sebentar lagi kita tinggal menghitung hari. Pesta olahraga. Ya, sebentar lagi pesta olahraga ya. Warga MTA insya Allah ikut senang dan mendukung. Ya, alhamdulillah. Jadi ini nanti sebentar lagi. Nah, kita akan berdiskusi, berbicara tentang bagaimana persiapan yang sudah dilakukan oleh saudara-saudara kita panitia Pornas MTA. Nah, ini barangkali bisa disampaikan terlebih dahulu ini, nanti saling melengkapi ya, Pak Agus dulu ini sebagai Ketua Pornasnya ini. Tentang persiapan sejauh ini sudah sampai mana ini Bapak? Kemudian fixnya juga, ini tempatnya memang kemarin kalau disosialisasikan juga seluruh kegiatan Pornas ini berada di Kabupaten Klaten gitu ya. Nah, ini memang sudah fix. Kemudian tempat-tempatnya bagaimana dan opening ceremony ini nanti tempatnya juga di mana ini Pak? Bisa disampaikan untuk saudara kita dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, saudara, rekan-rekan semua, khususnya warga MTA dimanapun berada. Kita sebentar lagi akan pesta olahraga yang semuanya sudah kita lakukan dan seizin Al-Ustadz dan nasihat pimpinan pusat. Jadi kita dalam rangka Pornas 2023 ini dari awal sudah hampir 3-4 bulan yang lalu kita adakan prosesi mulai dari perizinan tempat, kemudian gedung, kemudian izin dari surat menyurat baik RT sampai Polres, itu seluruhnya sudah lancar dan sudah dapat izin. Alhamdulillah, Allah membantu kita semua. Semuanya atas ridha Allah dan semua itu sebetulnya pertolongan dari Allah. Kemudian yang sudah kita siapkan dan kita lakukan diantaranya adalah itu mengenai kepanitiaan, kemudian mengenai pendaftaran itu luar biasa, alhamdulillah. Kemarin Al-Ustadz juga ngendiko bahwa pada hari nanti juga ingin rawuh, bahkan main juga. Jadi baik sepak bola maupun badminton, kalau perlu yang lain juga alhamdulillah luar biasa Al-Ustadz juga mendukung acara kita ini. Mestinya hal ini rekan-rekan dan keluarga besar MTA itu juga ikut mendukung, baik dari bidang pendidikan dari TK, MTA, SD, SMA, MTA juga insya Allah semua andil. Bahkan dari keterangan panitia dan catatan juga ada bahwa ini yang daftar itu melebihi target. Sehingga ini kita harus nambah hari, misalkan nyewa stadion, kemudian lapangan sepak bola, kemudian futsal, bahkan kemarin ada dawuh Ustadz ini untuk gedung futsal sebaiknya dipindah yang lebih baik dan lebih besar, dan alhamdulillah sudah siap semua. Begitu Bapak-bapak dan rekan-rekan semua untuk
cabang salah satu diantaranya ini nanti akan dijelaskan oleh Mas Susilo selaku lapangan. Ya, baik. Begitu Mas. Bagaimana? Ya, baik. Mas saya kira Susilo. cukup. Bisa ditambahkan Mas Susilo tentang persiapan opening ceremony hingga saat ini sudah sampai tahap apa begitu ya? Nah, tadi. Oke, alhamdulillah kemarin kita juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan dan untuk persiapan opening ceremony kita tinggal mengklikkan saja. Mengklikkan saja ya. Di hari sudah pasti ya tanggal 26 Agustus. Iya, betul. Tinggal menghitung hari ini ya, beberapa hari lagi. Cuma olahraganya yang maju. Olahraganya. Karena pendaftarannya melebihi. Karena ada cabang olahraga tertentu yang melebihi kuota. Iya, harusnya sekian jadi banyak dan saya kemarin matur Ustadz udah diizinkan semua nambah hari nggak apa-apa karena ya. keluarga kita MTA ini juga banyak ya, suka olahraga banyak begitu ya memang. Lanjutkan Mas. Mengalah ini ya panitia harus memberikan spelling waktu lebih lagi. Betul yang sekali. tadinya selesainya mungkin dalam waktu 2 pekan misalkan, harus 3 pekan. Nah, tapi ada sebagian cabang yang dimajukan mulainya, dimulai. Karena yang ikut banyak. Banyak. Nah, ini bukti bahwa di MTA itu olahraga juga merupakan sarana untuk dakwah. Dakwah betul sekali. Nah, gimana? Kalau secara teknisnya, Mas, yang opening ceremony nanti tempatnya di mana, kemudian tema yang akan diangkat nanti seperti apa untuk opening ceremony-nya nanti? Masuk undangan lah barangkali gitu. Untuk opening ceremony kita akan laksanakan pada tanggal 26 Agustus pada hari Sabtu. Insya Allah nanti ada sekitar 4 rangkaian acara, Mas. 4 rangkaian acara? Ya, yang pertama adalah lomba lari sejauh 7 km yang insya Allah nanti akan diberangkatkan oleh Bapak Kapolres. Kemudian nanti setelah itu ada pemberian hadiah juga yang nanti juga akan diserahkan oleh beliau Bapak Dandim. Dan juga ada dari KONI dan juga nanti ada Bapak Kepala Dinas Disput Borapar. Kemudian nanti setelah itu kita break sejenak untuk persiapan opening ceremony-nya pada pukul 14. Nah, pukul 14 sampai dengan pukul 13 nanti kita akan melaksanakan opening ceremony. Kemudian untuk acara terakhir penutup adalah eksibisi pertandingan sepak bola persahabatan antara Al Ustadz dan juga dari Forkopimda atau ASN Pemkab Klaten. Jadi rangkaiannya memang MTA All Star mungkin ya, MTA All Star ya. MTA All Star. Wah, ini legend ini. Jadi nanti di pertandingan itu juga di stadion. Iya, Stadion Tregoyo. Di stadion yang mengikuti adalah warga kita bertanding dengan Klaten. Kemarin pernah kita ke Kapolres Solo itu menginginkan Pak Agus kalau bisa kita nanti Kapolres Solo main dengan Polres Klaten, tapi ternyata kemarin kita menginginkan MTA saja dengan Klaten ya, dengan Forkopimda. Jadi nggak usah dengan Solo. Oh gitu. Ya, nanti lain waktu mungkin. Iya, mungkin. Karena waktu bisa dijadwalkan insya Allah. Dan Al Ustadz kemarin juga menanyakan sebetulnya ada acara penting di Medan, tapi karena ini akan dihadiri oleh seluruh pejabat termasuk Kapolres juga ikut main. Nah, Al Ustadz berkenan untuk acara di Medan diundur demi lancarnya acara Pornas ini ya. Iya. Jadi di tanggal 26 berarti nanti ya. Di tanggal 26 opening ceremony Pornas, kemudian setelah itu eksibisi antara MTA All Star, kemudian dengan Forkopimda atau ASN biasanya. Wah, luar biasa. Betul. Dan ini diundang seluruh warga MTA untuk bisa menyaksikan tentunya. Harus untuk menyaksikan di sana. Nah, kalau di stadion ini muat berapa orang kalau misalnya nanti nonton ya? Iya, di atas 5.000. Di atas 5.000 bisa ya berarti. Wah, ini berarti wilayah Solo Raya nanti. Dan juga nanti tidak cuma sepak bola, Ustadz itu mainnya juga termasuk badminton. Oh, badminton juga. Jadi nanti Ustadz juga mengawali tanding dengan Kapolres Klaten. Kemudian minta lagi Kapolresnya kemarin minta supaya
diadakan pemain yang bagus di Wah, MTA itu, malahan ya, di Polres Polres Klaten. ya? Iya, bagus ini. Betul, kalau ya. pengen bukti nanti kita lihat aja. Betul. Nanti pokoknya MTA kita siapkan pemain terbagus. Wah, Iya. Pak Kapolres nantang loh ya. Iya. Itu memang ditantang oleh. Yang penting bukan menang kalahnya, Betul, tapi betul. Berarti iya, persahabatannya menjalin gitu hubungan. ya. Betul Ini sekali. terbukti bahwa di Klaten, alhamdulillah MTA dengan jajaran pejabat sudah baik sejak dulu, ya, sejak Bupati Bapak Sunarnyado sampai sekarang baik terus, tidak ada masalah. Ya, kemudian secara detailnya tadi dikatakan ada 4 rangkaian acara tadi ya, dari awal sampai akhir di tanggal 26 ini. Kemudian pada saat opening ceremony nanti secara barangkali ini nanti menjadi gambaran untuk para pemirsa semuanya ya, yang pengen menghadiri opening ceremony ini apa saja nih? Di yang detail misalkan tadi di opening ceremony menghadirkan apa saja gitu. Oke, untuk acara tentunya nanti pada paginya lari, itu juga ada bazar UMKM kita. Wah, ini bisa ditampilkan ada gambaran slide-nya gitu ya, nanti bisa sebagai nanti ada lomba lari, kemudian nanti ada bazar UMKM warga MTA yang sudah standby dari pagi bersama dengan lomba lari tadi. Kemudian untuk lomba lari setelah selesai lomba nanti kita akan ada acara. Acara itu nanti ada tampilan-tampilan, yaitu nanti ada angklung dari TKIT MTA Klaten Utara, kemudian juga ada Kobudo dari SDIT MTA Anjuwiring, kemudian nanti juga ada drum band dari TKIT MTA Anjuwiring 1, kemudian juga ada persembahan taekwondo dan karate dari SMA MTA. Dan insya Allah nanti juga ada door prize-nya, Mas. Wah, door prize. Hadir ya, siapa yang hadir? Peserta. Nanti wah, ini asik sekali nih. Ini harus gini Mas, pokoknya kita ya benar-benar pesta lah. Pesta olahraga, kemudian badan sehat, bisa dakwah, bisa menjalin dengan pejabat. Wah, pokoknya ini bukan hanya 3 in 1 mungkin ya. bisa lebih banyak dari all in one 5 in 1 bisa jadi ya. Mungkin 10 in 1. Betul. Jadi sekali melakukan kegiatan pokoknya semuanya dapat tercakup ya. Dari silaturahim, kesehatan, kemudian relasi, ini kan juga penting juga ya gitu ya. Kemudian kalau lari tadi dimulai dari pukul berapa sampai berapa? Kemudian kalau rute ini sudah pernah disosialisasikan belum ini tentang bagaimana lari 7 kilonya nanti memutari mana saja begitu? Oke, siap. Untuk lari nanti kita start pukul 7 diberangkatkan oleh Kapolres seperti saya sampaikan tadi. Dari pagi pukul 7 sudah nanti mulai ya? Untuk startnya dari Stadion Trikoyo, kemudian nanti menuju ke itu ada itu kemudian nanti ke Tugu Punokawan, terus kemudian menuju ke Tugu Pandawa, setelah itu ke Nagamas Motor, kemudian nanti melewati alun-alun, kemudian sampai dengan Tugu Adipura, dan kemudian untuk finishnya di Stadion Trikoyo lagi. Berarti dari Stadion Trikoyo memutari kota Klaten ya? Iya, betul Mas. Memutari kota Klaten, kemudian sampai akhir nanti di Stadion Trikoyo. Kemudian peserta, nah ini ada beberapa peserta itu ya? Iya, betul. Itu ada peserta dari kita ada sekitar 1.850, nanti ditambah dengan dari undangan, Mas. Undangan. Ya, kita mengundang dari Polres dan juga dari Kodim. Itu peserta khusus itu mungkin? Iya, peserta khusus adalah 50 orang kita minta. Jadi nanti untuk total peserta sudah 1.900, hampir 2.000. Kemudian nanti untuk jarak tempuhnya 7 km, insya Allah estimasi waktu 1 jam itu insya Allah sudah selesai. 1 jam itu sudah selesai ya, dari start sampai finish lagi. Iya, betul. Tapi juga perlu diketahui Mas, ini bahwa lari ini betul-betul nanti ada dari Kodim sama Kapolres itu polisian juga ikut dan ini berarti pengawasannya jalan dan lain-lain nanti kita serahkan kepada pejabat setempat dan insya Allah besok pagi kita adakan audiensi dengan beliau Bapak Kapolres dan jajarannya untuk seputar lari karena ini otomatis mengganggu transport maka kita membutuhkan beliau untuk mengatur ya karena memang menggunakan fasilitas umum ya, jalan raya gitu ya. Jadi misalkan nanti penutupan jalan pun situasional misalkan begitu ya, ini peserta sampai sini, ini waktunya ditutup dan sebagainya, artinya semua dapat berjalan dengan baik, pelari juga bisa nyaman berlari, kemudian
para pengguna jalan juga bisa menggunakan jalan secara nyaman juga ya. Dan semua sudah seizin beliau pejabat setempat. Ya, alhamdulillah. Jadi dari pihak Polres juga sudah, kemudian dari pihak pemerintah juga sudah izin. Jadi siap untuk dilaksanakan ya. Tanggal 26 nanti berarti. 26 Agustus hari Sabtu. Nah, ini berarti untuk para peserta warga Majelis Tahfidz yang mengikuti lomba lari ini latihan dulu barangkali ya. Ini penting loh ya. Kalau nggak latihan nanti kan. Dan ini untuk Bapak juga pimpinan perwakilan setempat. Ini saya dengar juga sudah mulai latihan di daerahnya. Nah, di daerahnya menginginkan semua juara. Pengen juara satu semua, tapi ya yang jelas nanti menang kalah warga MTA itu udah pesan dari Al-Ustad, itu biasa. Mesti tidak mungkin semua bisa juara. Kemudian itu olahraga, ini saudara, dan juga saatnya tanding-tanding tidak boleh kita gontok-gontokan, apalagi itu dilihat oleh banyak orang. Kita gitu ya. Saya yakin warga kita yang main di sana bijaksana. Gitu, artinya Mas. Ini kan dilihat oleh publik gitu ya. Dilihat publik dan kita pasti membawa misi nama besar MTA. Gitu. Bagaimana menunjukkan akhlak dan budi pekertinya ya ketika seorang mengikuti kegiatan ini tentunya. Ngerti tuntunan, kemudian olahraga diaplikasikan hasil kajinya gimana. Nah, kemudian untuk selain lari, berarti nanti setelah lari peserta ini kira-kira dimulai dari jam 7 kemudian sampai jam 8 atau jam 9 itu baru istirahat dulu gitu ya. Iya, betul. Berarti memang panitia semuanya sudah siap berada di sana dari pagi sampai sore bahkan ya. Karena kan rangkaian acaranya cukup banyak tadi. Dimulai yang pertama adalah lari, kemudian opening ceremony ini jam 2 siang. Iya, betul Mas. Kemarin diperintahkan jam 5:30 panitia harus sudah ready. Harus sudah ready berarti ya. Iya. Dan fisik panitia harus lebih kuat ini kan ya. Insya Allah kuat. Ini harus lebih kuat ya. Mohon pada Allah mudah-mudahan diberi kekuatan. Dan panitia pun tamanya juga perlu latihan juga gitu. Latihan fisiknya. Karena kan dari pagi sampai sore khusus hari itu. Di lain daripada itu nanti kan di setiap cabang olahraga dipertandingkan. Nah, kemudian kalau untuk tempat-tempat cabang olahraga dari masing-masing ini di mana saja ini Bapak? Jaraknya dan lain sebagainya barangkali nanti ini sebagai gambaran untuk para pemirsa juga ya. Oh, saya mengikuti cabang badminton ini tempatnya di mana gitu ya. Nah, kemudian jaraknya antara sepak bola, badminton, futsal, kemudian dan lain sebagainya ini bagaimana? Mas gini sebetulnya, saya mumpung ingat Bapak yang di jauh. Ini karena beliau itu rumahnya jauh, maka kami mohon atas nama panitia untuk ngabari ke Klaten, perlu penginapan kah? Atau di pusat, atau di cabang terdekat lah, kita nanti koordinasi dengan tim Among Tamu di Klaten. Jadi mohon diberitahu dari Klaten itu beliau-beliau yang akan rawuh ke Klaten itu ngabari dulu, atau nanti di pusat ya kita biar ada koordinasi. Panitia sudah diatur semuanya Mas. Silahkan nanti bapak-bapak dan juga rekan-rekan yang pemain. Saya kemarin dibawa dari Medan. Kemudian ada juga dari luar Jawa juga yang lain, ya tentu itu harus menginap. Maka kami harus diberitahu dan diberi dikabari jumlahnya berapa dan seterusnya. Untuk prosesi dan tempat silahkan Mas. Insya Allah untuk tempat-tempat olahraga yang akan kita gunakan adalah untuk badminton nanti kita akan menggunakan lapangan Gorbina di Juwiring. Juwiring. Kemudian nanti untuk futsalnya ada 3 tempat Mas. Yang untuk 2 tempat yaitu di Trunoh di lapangan di Klaten Selatan. Nah, kemudian yang untuk lapangan yang berikutnya adalah di Kuaren. Kemudian untuk voli nanti di Banyumili di Delanggu. Kemudian nanti untuk rescue nanti ada di Bukit Patrum di Kerakitan Bayat. Kemudian nanti untuk sepak bola dari lapangan Kurung, dan juga nanti finalnya insya Allah di Stadion Trikoyo. Kemudian yang terakhir adalah lari di Trikoyo juga ya. Di hari pertama betul tadi ya, gitu ya. Saya menambahkan untuk yang sepak bola ini kan nanti di masing-masing pemain itu nanti kan ada juaranya. Lah karena ini menghargai khusus itu dan sekaligus sebagai penutup,
closing, itu finalnya di stadion lagi besar stadion gitu. Kroya, Jadi ya. biar semua meriah. Jadi tolong Mas dari urutan prosesi tadi, biar kita lebih paham dibahas dulu supaya pendengar dan bersawan mengerti bisa paham urutannya gitu ya. gimana gitu. Oh, maksudnya urutan dari kegiatan-kegiatan. Oh, ini dari ini tanggal ini gitu. Iya. Silakan. Oke, nanti untuk sepak bola kita mulai dari tanggal 22 Agustus. Oh, untuk 22. penyisian tadi. Kan lebih awal tadi ya. Jadi diajukan karena overload itu tadi, Mas. Ya, overload. Jadi kan ada modelnya Bapak penyisian dan sebagainya gitu ya. Jadi harus iya. Kemudian nanti untuk badminton kita start mulai tanggal 28 di Juwiring. Ya. Kemudian tadi lari tanggal 26, terus kemudian untuk bola voli tanggal 4. Ya. Kemudian 4 nanti sampai tanggal 4 gitu? sampai dengan tanggal 7 September. Ya. Kemudian untuk tenis meja tanggal 2 di MTA Cabang Cabar 2 tadi belum disebut, mohon maaf. Kemudian juga untuk rescue nanti akan kita laksanakan tanggal 2 September. 2 September, cukup 1 hari? Iya, 1 hari. Oh, cukup 1 hari. Betul. Jadi ada beberapa cabang yang memang membutuhkan beberapa waktu ya, lama karena memang harus ada penyisian dan sebagainya hingga final gitu kan. Kalau ada cabang lari kan 1 hari, rescue juga 1 hari ya. Nah, tenis meja juga 1 hari. Tenis meja 1 hari. Karena tenis meja itu kelebihannya cepat, lainnya banyak. Lain banyak. Mejanya itu banyak sehingga biar ngirit. Bapak-bapak atau rekan-rekan yang main dari jauh, biar sekali perjalanan, gitu Mas. Kalau tenis meja di mana? Di Cabar 2. Oh, Cabar 2 di cabang ya berarti. Ya, betul. Oh, okay. Dan di setiap cabang nanti tentu dari masing-masing pemain ini silahkan nanti untuk membawa pendukungnya masing-masing gitu ya. Nah, ini penting sekali untuk menyemarakkan. Supporter ini penting juga dari masing-masing cabang lomba gitu ya. Jadi memang membutuhkan para pendukungnya untuk menyemarakkan Pornas juga kan gitu. Yang biasa juara itu biasanya yang supporternya banyak. Banyak ya. Oke. Nah, ini. Yang supporternya banyak. Iya, rame. Jadi mentalnya naik, semangat main tinggi. Dan juga Mas, ini saya beritahukan untuk masing-masing cabur misalkan itu di rescue ya, itu nanti akan dibuka oleh pimpinan pusat. Kemarin ada saya udah hubungi, misalkan Ustadz Mansur misalkan berkenan untuk membuka di rescue. Karena hari lain beliau tugas ngisi pengajian di cabang tertentu sehingga beliau melonggarkan waktu dan punya waktu ke Bayat, daerah Jibung untuk membuka SAR-nya itu. Dan masing-masing cabur nanti semuanya dibuka oleh pimpinan pusat, terutama yang sepak bola itu dan badminton oleh Ustadz. Ya Mbak, gitu Mas. Jadi beliau juga berkenan membuka sekalian. Jadi dari masing-masing cabang nanti tentu ada yang pembukaannya dan dibuka langsung oleh para pimpinan pusat nanti. Ini bukti bahwa dari pusat pun beliau pimpinan kita juga mendukung sepenuhnya. Dan mudah-mudahan beliau juga kuat sekali olahraganya dan diberi sehat dan panjang umur. Amin. Gitu Mas. Baik, terima kasih ini ya. Sebelum kita lanjutkan ini Bapak berdua kita rehat dulu ini ya. Nanti pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini tentang Pornas, Pekan Olahraga Nasional Majelis Tafsir Al-Quran, tentu dalam rangkaian Silatnas ya, Silaturahmi Nasional yang keempat Majelis Tafsir Al-Quran. Dan pemirsa, kami akan kembali setelah informasi yang berikut ini. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Masih di spesial program, kita menyambut Pornas, Pekan Olahraga Nasional Majelis Tafsir Al-Quran dalam rangkaian Silaturahmi Nasional Majelis Tafsir Al-Quran yang keempat. Masih bersama Pak Agus dan juga Mas Susilo ya di kesempatan pagi hari ini. Kita lanjutkan ini perbincangan kita Pak Agus, Mas Susilo. Kalau tadi mungkin secara detail belum disampaikan tadi ya tentang di acara tanggal 26 ya, di tanggal 26 ini kan nanti acara opening ceremony ini berada di Stadion Trikoyo tadi ya. Betul. Trikoyo. Nah, ini mungkin nanti bisa menjadi gambaran para pemirsa
konsepnya, kemudian tata letaknya ini seperti apa? Nah, dan ada juga slide-nya, mungkin nanti bisa ditampilkan juga ini. Gimana, Pak Agus atau Pak Susilo? Sebentar. Jadi Bapak dari rekan-rekan semua, khususnya warga MTA, kita nanti yang khusus lari hadirnya pagi. Oh ya, pagi tentu jam 7. Jam 6 lebih. Jam 6. Karena jam 7 itu sudah mulai lari. Kalau nanti kita terlambat, tidak bisa sempat menyaksikan upacara pembukaan oleh Kapolres. Sehingga dimohon untuk pemain lari dan yang ikut lomba itu sebelum jam 7 sudah harus hadir. Untuk menyingkat waktu itu kaos dan nomor dada dan punggung akan diserahkan pada saat technical meeting besok Minggu. Oh, Ahad besok ya? Besok sudah jadi, Mas. Oh, sudah jadi. Tanggal Ahad tanggal 13 ya, Mas ya? 13 ya, berarti itu sudah jadi dibagi sehingga Bapak-bapak pimpinan bisa menyerahkan warganya yang ikut lomba. Nanti pas hari H itu tidak usah terlalu lama meminta kaos dan nomor dada dan punggung. Jadi sudah dipakai semuanya, jadi sudah siap berada di lapangan. Tinggal langsung tempurnya. Ya, langsung tempur. Ya, silakan Mas. Lanjut. Monggo, Mas. Ya, untuk tanggal 26 Agustus untuk opening ceremony-nya nanti kita ada beberapa acara, Mas. Ya. Kita start pukul 14, maka kami harapkan nanti pengunjung atau penggembira untuk peserta openingnya dari warga kita harapkan jam 1 atau ba'da zuhur itu sudah ada di lokasi ya. Nah, itu nanti juga kita sudah siapkan plotting tempatnya untuk kanan nanti untuk peserta putri, untuk kiri nanti ya. untuk peserta putra. Jadi coba. kemudian bisa ditampilkan Mas slide-nya yang lapangan. Iya. Setting lapangan. Iya. Kemudian nanti untuk acara-acaranya, kita mulai pukul 14 itu nanti kita akan ada defile terlebih dahulu. Oh, defile. Setelah pembukaan ada defile kontingen atlet, kontingen yang akan ikut lomba. Nah, itu nanti kita lihat seperti di sini. Itu nanti untuk tenda VIP ada di barat, kemudian juga nanti untuk ramah tamah di sebelahnya. Untuk itu juga ada medis dan juga untuk rescue. Jadi kalau ada warga yang nanti kurang enak badan bisa langsung ke situ untuk minta obat. Kemudian nanti kita masuknya melalui pintu F, itu adalah pintu utama. Oh, pintu F. Ya, semua betul. Melalui itu? Ya, nanti bisa melalui pintu yang ada di sampingnya, yaitu pintu G untuk kanan, seperti yang kami sampaikan. Untuk kanan itu nanti untuk putri, untuk yang kiri untuk putra. Jadi dipisah. Ada putra-putri. Ada putra-putri sendiri. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, untuk acaranya nanti ada defile. Defile nanti adalah dari kontingen kita. Insya Allah nanti juga akan dibantu atau disupport dari Satgas dan juga dari elemen untuk upacara, mengikuti upacara POR itu nanti. Ya, kemudian setelah defile nanti juga ada tampilan dari anak-anak SMA MTA, yaitu yang akan memperagakan silat. Setelah itu, setelah silat, kemudian nanti kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian setelah selesai nanti ada sambutan dari beliau pimpinan Setagus, dan juga nanti dari Ibu Bupati Klaten, yaitu Ibu Sri Mulyani. Setelah itu nanti kita baru akan melaksanakan simbolisnya, simbolis untuk pembukaan POR, yaitu dengan penyalaan api Pornas nanti. Oh, berarti ada ini ya, obornya gitu ya? Ada. Api obornya itu tetap, dan nanti di bawah kontingen gitu atau bagaimana? Untuk dengan kuda. Oh, kuda yang berkuda. Betul. Intinya gini, kita dari pengurus Klaten panitia membuat supaya meriah. Jadi nanti sebelum dimulai itu ada saat dinyalakan obor itu ada atau yang ikut bawa obor kuda. Ada paling depan itu bendera merah putih, kemudian bendera MTA barusan obor, mengetiri lapangan gitu. Tapi sepertinya juga ada panahnya juga, misalnya. Ada. Nanti untuk awalnya kita akan ada atrasi dulu, Mas. Jadi ada show archery, nanti pemanah di atas kuda. Setelah itu nanti pasukan berkuda tadi mengitari lapangan dulu, obor, muter lapangan betul. Nanti setelah itu disampaikan kepada beliau Al-Ustadz dan Ibu Bupati. Jadi untuk penyalaannya nanti bersamaan. Antara kita dan Ibu Bupati bareng bersamaan. Simbol bahwa kita dan pejabat itu sinkron. Menyatu. Pokoknya bersama membangun negeri. Selalu bersinergi. Jadi ternyata kalau ada yang bicara bahwa
MTA itu wah dengan negara kurang salah semua. Bahwa kita itu semuanya. Bahkan di Klaten itu Ibu Bupati dulu waktu Covid ngepostnya ya di MTA. Kemudian waktu minta bantuan apa TMM dan lain-lain MTA. Sehingga acara ini jelas didukung oleh pejabat. Begitu Mas, luar biasa. Dan untuk para pemirsa yang penasaran bagaimana nanti acaranya, saksikan, ikuti ya nanti di Stadion Trikoyo. Trikoyo Klaten. Ini di pusat kota ya. Kalau barangkali lokasinya apa ya? Ancer-ancer, ancer-ancernya gimana ini? Nanti kalau kita Trikoyo ini. Dari pusat kota itu dari Pemda hanya sekitar 1 kilometer. Oh, dari dekat, dekat sekali. Ini dari arah barat. Ya, dari barat. Kan satu arah itu ya kalau di. Iya, betul. Itu dari ambil yang kiri. Gitu. Bagi terus. Nah, kemudian kalau dari arah Solo. Dari arah Solo nanti. Dekat Kodim. Dekat Kodim ya. Ya, itu langsung bisa belok. Itu nanti Insya Allah. Yang dekat masjid itu ya berarti. Oh masih ke selatan. Selatan lagi. Selatan dikit, barat ke selatan. Setelah Al-Aqsa nanti ke alun-alun, alun-alun terus masuk dikit masih lagi. ke selatan lagi. Nanti berarti masuknya ke selatan. Mudah, itu pokoknya. Insya Allah aksesnya mudah, Mas. Terus selain itu saya nambahkan Mas bahwa ini supaya meriah, itu nanti di depan itu ada kepolisian, kemudian ada SAR. Setelah dari SAR itu nanti pasukan yang tempur lari memperjuangkan juara. Nah selain itu tim goes, yaitu saya tadi tim goes juga ini. Tim goes itu kita ternyata banyak. Nah besok juga akan dukung semuanya itu. Pokoknya biar meriah. Dari yang dipimpin oleh Mas Widodo Heri Grup. Dari Klaten ada, dari Solo ada, dari Kebumen ada. Komplit gabung mendukung Pornas MTA yang tahun ini 2023. Ya, meriah lah pokoknya. Kemudian nanti rugi kalau nggak hadir. Wah, rugi sekali pokoknya nggak hadir ya. Nanti di koordinir masing-masing perwakilan cabang nanti untuk berangkat bareng-bareng nanti bisa memeriahkan ini ya acara Pornas di Stadion Trikoyo Klaten untuk opening ceremony-nya. Gampang itu kalau Google langsung muncul. Itu berarti beda ya. Kalau yang dekat Masjid Al-Aqsa itu kan ada itu beda. Yang kemarin dipakai untuk Klaten, MTA Klaten yang apa itu TPA Seklaten. Iya, Pawai. Waktu juga didukung banyak masuk. Tapi ini yang kota yang ini lebih besar lagi karena kemarin khusus Klaten, sekarang nasional. Tidak muat kalau di tempat kalau yang berada di situ nggak muat ya. Iya, muat. Kalau tadi katakan peserta kalau masuk semua ini bisa muat sekitar 5.000-an tadi ya. Lebih. 5.000 lebih bisa. Dan yang lari saja 2.000 lebih. Kita nyiapkan kaos 2.100. Jangan khawatir. Semua kebagian. Semua kebagian. Pokoknya masuk ke sana semua. Hadir semua, ikut semua gitu ya. Dan yang jadi PR ketika yang jauh-jauh bagaimana? Ini hubungi tadi ya. Seksi transit. Itu yang transit. Yang transit ya. Jadi di kepanitiaan ini ada seksi among tamu. Ini nanti bisa koordinasi ketika tadi ada peserta dari Medan misalkan gitu ya. Betul. Ini nanti koordinasi dengan panitia, nanti akan ditempatkan di cabang dan mana terdekat mana. Bisa lewat pusat gitu dulu. Ya. Bisa lewat pusat saja. Iya. Pusat dulu, pusat perintahkan kepada Klaten untuk mendistribusikan di cabang mana beliau ini ditempatkan. Mestinya kita tempatkan sesuai dengan caburnya. Misalkan nanti pingpong ya di dekat CPR dan ada CPR 2, ada Telanggu gitu. Dan seterusnya. Insya Allah cabang dan perwakilan Klaten mendukung semuanya. Tempat siap untuk ditempati pokoknya ya. Siap dengan fasilitasnya. Silakan bisa digunakan pokoknya. Seperti Nafar lah pokoknya. Lebih besar lagi. Ya. Dan insya Allah ini dan mohon pada Allah. Tadi kan peserta yang di luar Jawa, mungkin ada yang di Jawa tapi cukup jauh ya, misalkan di Medan tadi, terus di Lampung. Ya sudah. Kemudian kalau yang di wilayah sekitar Solo Raya. ini kalau Solo Raya masih bisa saya misalkan pikir nginep gitu gimana? Nggak perlu ya? Ya kalau mau nginep nggak apa-apa, tapi kayaknya terjangkau itu. Terjangkau. Karena dekat misalkan Sragen ya. Itu yang dokter kan banyak. Hampir 300 yang lari. Itu itu dari Sragen saya kira bisa dijangkau. Tapi kalau menginginkan
transit. yang mungkin yang lebih jauh lagi, misalkan yang wilayah Pantura misalkan betul. gitu ya. Kalau Monggo. mau ini tetap harus komunikasi dulu dengan panitia nanti untuk ditempatkan di mana gitu ya. Tidak perlu khawatir. Ya, yang sulit mungkin ganti baju atau mungkin sholat lah, udah diatur oleh tim awang tamu, sudah kita bentuk semuanya. Oh, sudah semuanya. Oh, berarti jangan khawatir nanti ya, pokoknya sudah ada arahan. Nah, oh ini mau ini. Nah, termasuk tadi pada saat acara ini juga ada UMKM-nya. Wah, ini perlu didukung juga. Makanya tadi hadir pagi. Wah, pagi ini nanti kan sebelum acara nanti bisa muter-muter, kemudian setelah acara seremoni nanti masih bisa muter-muter lagi. Kemudian stand-nya ini terutama yang ikut lari, Mas. Yang ikut lari itu begitu lari dapat juara, terus makan, terus gitu ya. keluar bentar, piknik, ada waktu beberapa jam, bisa ke Jimbung, gitu ya, bisa ke Umbul, itu luar biasa. Maaf ya, tidak promosi. Tapi Klaten memang wisatanya lumayan. Itu karena 24 jam, ada 24 jam beratus tahun selamanya sampai sekarang, mengalir terus dan sangat jernih. Langsung diminum bisa. Langsung diminum bisa. Tanpa proses. Ini dekat dengan ini ya. Tulung. Dekat dengan ada coklat, ada tulung, ada jantik, banyak. Bisa nanti diagendakan ini para peserta piknik juga gitu dulu, kemudian siangnya mengikuti pembukaan Pornas, dapat nasihat Ustadz dan mirsani sepak bola. Pokoknya all in semua. Ini sudah dipantau dari bapak-bapak pimpinan pusat, diantaranya Ustadz Didi, Ustadz Prapto, sudah lihat lokasi beberapa kali. Dan sudah clear. Jadi sudah ada pemetaan gitu ya, sudah ada pemetaan. Sudah ada pemetaan. Ketika nanti begini-begini, pokoknya sudah bisa. Iya, yang penting Klaten tidak mungkin bisa jalan sendiri tanpa bantuan dari pusat. Iya, harus. Jadi ini yang punya kerja seluruh MTA. Pusatnya itu, dan kebetulan diperintahkan pelaksananya Klaten. Jadi bukan punya Klaten tapi punya MTA semua. Jadi kalau semua mendukung itu memang selayaknya dan wajar. Kemudian dari persiapan yang dilakukan teman-teman panitia, nanti apakah ada semacam geladinya gitu, geladi kotor, persiapan, atau mungkin ini sudah ada persiapan untuk dari kepanitiaan ini untuk di latihan, acara tadi ya? Untuk latihan tentu sudah berjalan jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari malah justru sudah tapi insya Allah akan kita kemarin jadwalkan. Tanding latihan antara Solo sama Klaten. Kemudian sepak bola antara Klaten sama mana ya, Jogja ya mungkin dan lain-lain. Dan saya yakin di perwakilan juga sama. Lain sudah, pokoknya pengen juara semua. Gitu. Dan saya senang sekali, walaupun siang malam rapat banyak tugas, tapi dukungan warga itu seolah lelah kita hilang. Lelah hilang ya, Pak ya. Tidak ada masalah. Rapat ini nggak ada habisnya, pagi rapat, malam bisa sampai jadi. Sehari itu dari pagi sampai jam 12 malam, nggak lelah teman-teman, karena didukung oleh seluruhnya. Mungkin siang rapat di pusat, malamnya di daerah, bisa jadi loh ya. Terus malam harinya koordinasi di per unit cabang gitu. Per unit ada lari, ada semuanya. Semua. Apalagi Pak Agus ini ketuanya, jadi ya harus kesana kesini. Tapi nggak lelah. Nggak lelah ya. Karena senang, karena dari Alustad sampai bawah jajarannya semua mendukung semua. Dan saya sukanya itu kalau ada salah ditegur. Alhamdulillah ini kurang gini-gini ya, siap. Bismillah sampai nawatokna. Kurang gimana ngikut. Betul. Ya, itu lebih nyaman ya. Termasuk kemarin pas siang hari gitu, Mas. Itu kan dari pusat survei ke lapangan. Akhirnya diperintahkan untuk coba defile, disiapkan topi. Siap. Langsung dipesan. Dan siap jadi. Topi khusus ya, topi khusus untuk defile karena panas. Karena panas memang. Dan saya yakin seandainya nggak pakai topi pun jalan, tapi dari pusat perintahkan pakai topi, ya siap besok semua pakai topi. Yang topinya seragam. Defile, seragam. Gitu ya, Mas ya. Betul. Alhamdulillah sudah. Dan ini nanti juga untuk para pendukung, ya, para penonton juga, kan di sana juga panas. Wah, ini perlu juga pakai payung ya. Wah, gitu. Dan juga ini Mas, tadi ada tambahan. Apa itu? Yang dimaksud ada garing mudeng itu apa? Biar nanti teman-teman itu pembagian door prize banyak. Gitu. Wah, gimana itu? Kemarin kami juga sudah berkoordinasi dengan Mas Rudi juga, bahwa nanti kita mengharapkan dari TV itu ada garing mudeng untuk tim garing mudengnya. Tim garing mudeng nanti terjun ke sana. Betul. Nanti kami harapkan nanti bisa untuk menyerahkan door prize supaya nanti meriah. Untuk door prize-nya
insya Allah ada door prize yang utama. Nah itu mohon diserahkan oleh boleh nggak? Anu rahasia. Masih rahasia. Supaya nanti biar yang ada jelas bukan mobil. atensinya bisa bukan mobil tuh Mas. Bukan mobil. Tapi yang jelas ada door prize utama. Wah, ini nggak mau nyepil ini apa ya? Bukan mobil, pokoknya di bawah mobil. Di bawah mobil apa ya? Di bawah mobil van, Pak. Pak, di bawah mobil van, maksudnya harganya. Oh, harganya. Artinya ada door prize utama, saksikan, ikuti nanti ya ini Pak di acara opening ceremony-nya berarti ya. Untuk closing lari. Closing lari. Oh, berarti jam berapa sampai jam berapa itu? Itu sekitar jam pagi antara pukul 9 sampai pukul setengah 11. Oh, ya pagi setengah 9 sampai setengah 11. Berarti ini harus peserta masih harus nunggu ini. Kalau sore kan nggak bagus Mas, ada tausiah Ustadz dan lain-lain kan. Kok gitu ya. Maaf kurang pas. Oh, berarti ini peserta silahkan nanti hadir dari pagi sampai siapa tahu dapat hadiah. Siapa tahu mendapatkan hadiah. Nanti untuk door prize-nya ini berupa apa nanti? Maksudnya teknisnya ini harus ada kupon, ada tiket atau apa gitu. Kalau untuk peserta kan sudah ada nomor dada itu Mas. Nanti insya Allah tinggal dada punggung. Nah itu yang lari. Tinggal seperti itu. Dan kalau yang ini nanti yang beli pasar ada semacam apa ya kupon apa gitu. Nanti terus komplit lah. Maka besar kita kan bukan punya Klaten, bukan punya MTA. Oh berarti nanti ini door prize-nya diambil oleh Ustadz Didi Adi Nugroho. Itu juga adakan ya di Bikon MTA Pusat mengadakan bazar itu. Begitu Mas. Door prize-nya ini berarti nanti ini untuk ada dua. Door prize peserta lari ya. Kemudian ada door prize pengunjung atau penggembira. Betul. Wah, sama-sama tadi ya pokoknya. Jadi semua dapat kesempatan. Utama yang tadi masih dirahasiakan ya. Iya. Itu hadiahnya apa? Nanti akan dipajang di sana. Wah, nanti langsung dilihat apa ya kira-kira. Yang jelas bukan mobil. Waduh, yang jelas bukan mobil. Di bawahnya mobil ini ya. Apa? Motor? Apalagi ya? Bisa jadi. Makanya bisa jadi. Tapi ini ada yang ditanyakan. Oh gitu, dari pendengar. Mungkin nanti dari para pendengar silakan yang ingin bertanya atau pengen nyepil apa hadiahnya boleh ya. Silakan masih ada kesempatan di kesempatan pagi hari ini 02716793000 atau di SMS WA 08112553000. Masih kita tunggu ya, ada kesempatan terakhir ini nanti ya untuk Anda semuanya yang ingin bergabung. Sambil menunggu, mungkin ada sekitar 5 menit lagi nih di menit-menit terakhir. Untuk kesiapan dari opening ceremony ini nanti ada agenda gladi kotor untuk para pengisi opening ceremony, Mas? Insya Allah ada. Kita akan agendakan H-3. H-3 ya, langsung nanti, di Stadion Trikoyo. Iya betul, karena kan kami sudah menyewa untuk sampai dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 26. Jadi insya Allah nanti kita sudah ada persiapan untuk gladi kotor kita laksanakan tanggal 24 itu. 24. Nah kemudian nanti juga ada gladi bersih kita akan laksanakan tanggal 26 untuk siang untuk sebelum acara opening ceremony dilaksanakan begitu. Jadi nanti ada gladi kotor, ada gladi bersih. Kotornya H-2 atau H-3 itu. H-2 atau H-3 nanti ada informasi lebih lanjut dari kepanitiaan. Jadi seluruh elemen yang mengisi di acara opening ceremony nanti untuk bisa hadir, untuk bisa gladi kotor ya. Betul. Dari taekwondo, kemudian dari peserta defile dan sebagainya juga ini berarti nanti juga ikut serta gitu ya. Iya, betul. Berarti mengundang cukup banyak orang juga berarti. Kalau untuk gladi kotornya tidak semua. Tidak semua. Nanti cuman ada beberapa yang ada beberapa unsur yang memang ada defile mungkin ada beberapa peserta saja. Betul, nanti yang depan, yang paling belakang nanti kan ikut misalkan. Seperti di apel siaga kemarin kan juga pas awal untuk gladi kotor kan hanya beberapa saja. Tapi nanti di hari H ini ada apel gladi bersihnya dulu ya. Betul. Sebelum acara dimulai. Berarti ini. Nah, maka nanti untuk para pemirsa ini nanti monggo untuk bisa dimeriahkan acara Pornas Majelis Tafsir Al-Quran opening ceremony-nya pada tanggal 26 Agustus di Stadion Trikoyo, Klaten ya. Yang terakhir ini Pak Agus, Pak Susilo, yang pengen disampaikan untuk para peserta, para pemirsa semuanya, apa ini untuk pesannya di terakhir, Pak Agus dulu. Ya, baik Bapak dan sesepuh. Karena kita ini ajang dakwah dan juga ini milik MTA, saya mohon sepenuhnya
bagaimana kita mendukung. Ujung-ujungnya semua ini kita lakukan untuk mohon ridho dari Allah. Kita kemarin saya dipesan Al Ustadz, tolong dijaga keikhlasannya, kemudian kebersamaannya, kesabarannya. Karena jelas Mas, antara teori gini dan di lapangan itu beda. Kalau pas di lapangan tuh wah pengen gol kok ternyata ada gangguan atau semacam diganggu sehingga nggak jadi gol, lah itu kesabarannya yang muncul. Karena bagaimanapun ini saudara semua. Kemudian mengenai kalau ada yang salah dikit kurang apa, misalkan maaf ya kecil-kecil terlambat itu wajar. Walaupun dari Klaten dan juga dibimbing oleh pusat itu masih ada kesalahan atau kekurangan itu manusia wajar. Besok pada Silatnas berikutnya mestinya ada perbaikan-perbaikan. Yang jelas dari Klaten mengundang bapak-bapak semua, kerawahannya di Klaten, kemudian kita sukseskan dengan intinya misi dakwah kita yang diutamakan. Begitu Mas. Ya, terima kasih. Dan Pak Susilo ada yang disampaikan, monggo. Bahwa POR ini adalah salah satu dari rangkaian Silatnas. Oleh karena itu kami harapkan untuk rekan-rekan semua, baik warga, simpatisan dan juga mustami yang mendengarkan maupun menyaksikan bisa untuk mendukung acara ini. Demikian Mas. Ya, terima kasih ini Pak Agus dan juga Pak Susilo waktunya untuk kegiatan Pornas MTA ini ya dalam rangkaian Silatnas 4 Majelis Tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan berjalan dengan lancar, mendapatkan hasil yang terbaik. Intinya adalah bahwa dakwah Majelis Tafsir Al-Quran bisa diterima oleh semua kalangan, bisa dilihat oleh semua kalangan, dan akhirnya nanti juga akan tadi dikatakan misi dakwah ini ada gitu ya. Terima kasih sekali lagi. Ya, salam untuk rekan-rekan semuanya. Tetap semangat, jaga kekompakan dan jaga kesehatan, ini penting ya. Karena dalam waktu berapa minggu ini harus sibuk ini. Berapa hari nggak apa-apa. Nggak masalah. Yang penting kita sukses. Pornas terus dilanjut Silatnas. Ya, karena beruntun agendanya ini nanti harus fisik juga ya. Betul. Harus didukung oleh semua elemen dan warga. Begitu. Terima kasih nih Pak Agus ya, Pak Susilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian untuk spesial program pagi hari ini. Terima kasih bersamanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.